kuliah anti korupsi. Anti korupsi ya, bagus. Ya. Terima kasih juga untuk kehadiran dan kita mulai. Ya. Pertanyaan pertama, selama Bapak Pater menjadi seorang imam dan pastor paroki, apa ada pengalaman terkait korupsi waktu dan lain-lain dalam kehidupan menggereja? Oke, baik, itu pertanyaan bagus sekali, toh? Karena kamu tanya tentang korupsi berkaitan dengan tugas saya di sini, toh? Dua tugas tadi kami sudah sebutkan, pertama sebagai imam dan pastor paroki. Imam itu bertugas menguduskan, ya toh, dengan sakramen itu menguduskan. Kalau pastor paroki itu lebih bertugas untuk karya-karya kegembalaan kepemimpinan, ya toh. Dan karena itu sebagai imam dan pastor paroki, ya saya mengalami banyak hal di paroki ini, tetapi perlu catatan bahwa karya-karya pastoral itu selalu bersifat dinamis, selalu hidup, dia tidak statis, berkembang dari waktu ke waktu, juga tergantung pada setiap orang. Baik, tentang korupsi di paroki ini, kalau bilang korupsi dalam arti seperti di pemerintahan, ya, korupsi dalam arti gamhoang di gereja, di paroki ini ya, kamu tanya di paroki ini korupsi uang misalnya, tidak ada. Mengapa? Karena pertama, gereja itu hidup dari belas kasih umat. Dan umat tidak mungkin mencuri uangnya sendiri. Itu lihat, mereka sadar bahwa pastor hidup dari umat, makan minum dari umat, kolektif juga dari umat. Dan mereka memiliki fasilitas, sarana, dan termasuk uang itu umat punya. Nah, dan saya mengalami di sini sampai sekarang. Saya sudah belasan tahun di paroki ini. Saya belum mengalami apa yang disebut korupsi di umat. Saya belum alami. Dalam konteks gereja punya, bisa uang parotika atau hal-hal lain, bisa bermakna. Lalu kamu singgung tentang korupsi waktu, ya, sama bilang bahwa korupsi waktu bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Artinya, kalau saya mengatakan korupsi waktu itu misalnya begini, kita tentukan pembinaan persiapan nikah, ya toh, kita buat misalnya 3 hari, kalau saya tambah menjadi 5 hari, berarti saya korupsi 2 hari, berarti korupsi waktu. Atau misalnya pembinaan anak-anak peserta komuni pertama, kita sepakat terjadi jam 10 sesudah misa kedua. Lalu saya buat pembinaan selama 1 jam ditentukan, dan 10 sampai 11 harus selesai, lalu saya masih tambah lagi. Itu kan saya korupsi waktu umat toh. Jadi pengertian korupsi itu artinya menurut saya itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ya kan, tidak bisa sepihak. Kita sepakat misalnya kita pembinaan 1 jam, kita misal 1 jam, ini kan kesepakatan. Kita harus taat kepada kesepakatan yang pada aturan kita. Jadi kalau misalnya saya melaksanakannya sampai lebih dari 1 jam, maka itu dikatakan ya korupsi waktu. Ya toh, itu. Tetapi yang lebih mendalam, lebih mendasar menurut saya, korupsi waktu itu terjadi karena orang, umat, pastor tidak disiplin waktu. Nah, semua orang disiplin waktu, tidak ada korupsi, ya toh, karena on time, tepat waktu. Kami dalam gereja ini kan waktu-waktu sudah diatur, ini masa biasa, ini masa sekarang prapaskah, kita sudah diatur. Dan kita taat semua, maka tidak ada korupsi waktu. Tapi kaitan dengan pendampingan, pembinaan di paroki-paroki seperti kami alami di sini, paroki ini, atau bisa di lingkungan, jadi bisa jam 7 malam. Saya datang tepat waktu, lalu umat belum datang, sudah pasrah harus. Tapi ada toleransi waktu, kira-kira saya tunggu 1 jam kan, toleransi waktu bisa 15 menit, 20 menit, itu normal. Oke, kira-kira begitu.
Bisa toh? Bisa. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lain? Silakan Nona. Ya. Baik, Pak Pater bisa menceritakan pengalaman yang terkait dari bentuk korupsi dalam kehidupan gereja. Oke, ini omong dari pengalaman. Berarti yang saya alami toh? Baik. Dalam konteks korupsi di gereja ya. Baik, saya sendiri sudah bekerja di banyak keuskupan, banyak paroki dan banyak tempat. Saya pernah di Timor Leste, Timur Tengah dulu. Saya pernah di Manggarai, paroki, sekolah juga. Pernah di Papua, itu Papua Barat, Sorong, Manokwari, di tempat juga. Juga saya pernah di luar negeri, di Roma, di beberapa tempat. Baik. Dari pengalaman-pengalaman ini, kalau mau katakan tentang korupsi dan kehidupan gereja ya, pasti ada. Secara umum ya, pasti ada. Mengapa itu terjadi? Karena masih manusia. Ya itu belum malaikat, juga belum setan. Karena sebagai manusia orang bilang ada kesalahan manusiawi yang seperti human error. Jadi kami dengar tentang korupsi uang misalnya, itu bukan orang makan uang orang tidak makan. Orang gila pun dia tahu uang, jadi tidak makan. Yang salah ialah kesalahan administrasi keuangan, pembukuan. Maka disebut orang makan uang, korupsi uang, penyalahgunaan keuangan. Misalnya pos yang untuk pembangunan daerah dia pakai untuk pembangunan rumah pribadi, ini yang disebut korupsi kan. Nah, kolom yang seharusnya masuk di pemasukan misalnya katakanlah 5 juta, dia potong 1 juta, dia masuk 4 juta, saatnya misalnya dia pakai untuk pengeluaran yang lain-lain misalnya, itu oke. Jadi itu disebut korupsi. Dan di lingkungan gereja ya secara umum sekali lagi itu pasti ada. Pasti ada, itu saya tidak tahu. Pasti ada, tapi saya tidak tahu karena tergantung pada gereja mana, paroki mana, keuskupan mana, ya toh. Tapi ingat dalam sejarah gereja dari dulu sampai sekarang, ya termasuk di Nusa Tenggara ini, di Flores Timur, uang. Maka sekarang misalnya di lembaga pendidikan calon imam, ya, itu kan ngomong tentang apa? Tentang money oriented. Artinya orang bekerja dan kecenderungannya supaya tomah uang, supaya dapat uang. Orientasi pada uang. Dia kerja dalam gereja bukan untuk pelayanan pastoral, tapi supaya tomah uang kawan. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Kalau ada demikian, maka ya itu kita bisa katakan ya cikal bakal, asal muasal untuk korupsi uang. Atau misalnya begini, kan para pastor bisa pergi misa, itu kolekte umat toh. Kolekte umat ini uang yang dikumpulkan dari umat dalam satu ibadat. Berarti kolekte itu untuk persembahan pada gereja, untuk beli peralatan liturgi, ya untuk kegiatan pastoral begitu kan. Tapi misalnya pastor itu pulang, kolekte itu pulang, ada tidak sampai rokok. Nah, ini salah. Nah, itu korupsi. Ya toh? Nah, atau misalnya ngomong tentang bentuk korupsi yang lain tentang jabatan. Ini singgung tadi ya. Itu misalnya saya pastor paroki, kan jabatan saya pastor paroki untuk paroki Santo Yosef Pekerja Wahid Pelit ini. Tapi saya pastor paroki di Kusuma Mere, itu saya bisa gunakan kuasa hak saya sebagai pastor paroki Wahid Pelit untuk ini tanpa sepengetahuan dewan paroki, tanpa ada kesepakatan bersama. Dalam hal yang lain, korupsi lain saya sebutkan soal pemilikan barang itu begini. Saya ini biarawan, religius biarawan misionaris SWD, ya toh. Dan saya taat kepada pimpinan saya yang sedang partai provinsial. Tapi saya bekerja di paroki, karena saya harus taat kepada uskup. Baik,
tentang barang itu begini. Di paroki ini misalnya satu sepeda motor, itu milik paroki kan? Saya pakai untuk kebutuhan paroki pastoral di sini. Ya, nah. Saya tidak bisa pakai motor paroki, itu saya punya kan, tidak bisa. Nah, itu yang disebut paroki damai, bahwa kebutuhan barang milik keuskupan ya keuskupan, milik paroki ya paroki, milik pribadi ya pribadi. Tidak bisa dipakai motor untuk kebutuhan keluarga. Atau nanti saya bilang, oh tidak tuh, saya pindah saya bawa motor ini. Tidak, tetap di paroki ini. Begitu. Tidak tahu? Oke. Baik, yang lain lagi. Langkah apa saja yang pernah Bapak Pater ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, langkah apa saja itu maksudnya dari masalah-masalah yang tadi kita cerita tentang korupsi dalam konteks gereja tadi, apakah ada jalan keluar ya toh? Baik, kita bahas satu persatu. Pertama tentang waktu. Supaya korupsi waktu itu tidak terjadi, maka paling pertama jalan keluarnya itu harus buat kesepakatan yang jelas antara pastor dengan umat misalnya tentang kegiatan-kegiatan. Ada program dan ada kegiatan, ya toh. Nah, kita harus programkan bulan ini programnya apa, kegiatannya apa, supaya saya tidak korupsi waktu umat. Saya tidak tiba-tiba saya bilang besok kita kerja bakti, tidak bisa, umat sudah ada kegiatan. Maka perlu ada kesepakatan untuk kegiatan, untuk program supaya jelas. Itu solusinya. Artinya bahwa setiap paroki diharapkan ada program kerja dan ada kegiatan. Program itu misalnya program khidmat dan liturgi, ya toh, mulai dengan misalnya pengembangan sosial ekonomi atau pemberdayaan pelan pastoral. Di program-programnya di paroki ada misalnya bagian penegakan hukum misalnya, atau lingkungan hidup sekarang misalnya ya, tentang cinta lingkungan misalnya. Lalu itu program kegiatannya apa saja mesti ada supaya kita tidak korupsi waktu umat, dan umat juga tidak korupsi waktu pastor paroki. Datang tiba-tiba lalu saya harus pergi misalnya misa, nanti kapur sedikit ya toh. Oke. Baik, lalu pengalaman lain misalnya omong tentang korupsi, katakanlah uang atau materi barang, ya di paroki ini memang belum pernah terjadi ya. Tapi jalan keluarnya, langkah yang diambil itu apa? Orang harus terbuka untuk menyampaikan barang ini miliknya siapa, milik pribadi saya, atau milik umat di paroki ini, atau milik keuskupan, atau milik SVD, supaya jelas status barangnya. Laptop ini milik pribadi atau milik paroki. Yang satu ini paroki beli, baru satu itu hakun saya punya. Itu korupsi, tidak boleh, ya toh. Jadi solusinya bahwa pemilikan barang di paroki, misalnya di pastoran, di gereja, itu harus jelas. Pengalaman sudah terjadi. Orang pindah paroki, bawa motor paroki, bawa motor pribadi, itu salah. Lalu berikut misalnya korupsi jabatan yang tadi kamu singgung. Supaya itu tidak terjadi, maka orang harus membaca pedoman, aturan, baik dari paroki, keuskupan, bahkan dari gereja universal, gereja Katolik Roma, yaitu ada di kitab hukum kanonik. Di kitab hukum kanonik sudah ada aturan semua, sangat jelas, mesti baca supaya tidak terjadi korupsi jabatan. Begitu. Pastor, itu dia. Oke, terus Pesan dan kesan dari Bapak Pater terkait masalah korupsi bagi umat dan terkhusus bagi kami mahasiswa. Bagi mahasiswa. Oke. Baik, tentang korupsi ini mahasiswi adik anak ketiga, ingat korupsi itu satu yang orangnya sangat krusial. Dia melibatkan banyak orang karena sistem di gereja, di pemerintah, di swasta
ada sistem yang mengatur. Ya, korupsi itu tidak seorang diri. Orang itu makan uang karena mungkin kepala kantor beri peluang untuk itu, kan dia bendaharakan jabatan tadi. Jadi sekali korupsi itu hal yang sangat krusial, artinya melibatkan banyak orang, kaitan dengan kepentingan, kaitan dengan jabatan, ya, pribadi, karakter dan lain-lain. Karena itu untuk saya, jangan terlalu cepat memvonis orang korupsi. Lihat baik-baik, cek baik-baik data yang ditampilkan misalnya media korupsi, coba cek data itu benar, sah atau tidak. Ngomong tentang uang, misalnya orang bilang dia korupsi uang karena ada bukti ini, tapi lihat bukti kwitansi misalnya itu harus betul diverifikasi, karena sekarang banyak kwitansi aspal asli tapi palsu. Ya, jadi mesti diverifikasi baik-baik ya. Gitu. Ya, sekali korupsi itu hal yang menimbulkan orang dan rumit sekali. Nah, kau tangkap bendahara, tapi sebenarnya dia akan sebutkan tidak, ini bos kepala juga masuk di dalam, satpam juga ikut di dalam, kan dia buka pintu baru saya masuk. Iya toh, begitu. Jadi melibatkan banyak orang, Oke. Itu cara mengkorupsi itu. Jadi hati-hati, jangan terlalu cepat memvonis orang, karena kutube kau korupsi. Jadi sebagian lari ke diri sendiri, jangan sampai kau yang korupsi, gitu toh. Yang kedua, untuk mahasiswa sudah lihat korupsi, pertama apa? Jujur dalam banyak hal. Kalau mahasiswa tidak jujur, korupsi itu sudah oleh orang yang peluang potensi korupsi terciptakan orang tidak jujur, termasuk yang dirinya sendiri, apalagi orang lain tidak jujur. Yang kedua, tidak jujur berkaitan dengan suara hati kan? Apalagi kita itu orang Kristen, orang Katolik, masa puasa. Jadi kalau kita naoh, curi, kita harus mengaku dosa. Tapi dari segi hukum kita harus menyampaikan, ya toh, ambil uang kata kita lapar, kita ambil uang 5.000 dari kas untuk beli apa, kita harus kembalikan uang kan gitu. Jadi pesan untuk mahasiswa seperti tadi tentang jujur. Yang kedua itu ya bina suara hati, supaya suara hati itu murni, jangan sampai tumpul toh. Lalu yang ketiga itu sebagai mahasiswa, kamu belajar buka mata dua buka besar, telinga dua juga buka lebar, mulut yang satu dijatuh kemana? Alami, dengar, lihat, lalu pakai otak, pakai hati untuk mempegang, ya, untuk melihat masalah atau soal yang terlalu cepat terpancing atau cepat memberi pendapat atau terlalu cepat ambil sikap dan memvonis orang lain. Artinya bahwa mahasiswa mesti lebih selektif dan kritis berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk kesampaiannya. Oke, saya terima kasih juga untuk kunjungan dan untuk wawancara ini ya. Nah, Tuhan memberkati, selamat puasa dan selamat sukses sebagai mahasiswa ya. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, selamat ya.